Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi di chapter 11 yang berjudul Capital Budgeting Cash Flow. Selanjutnya, kami sendiri ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 6 itu sendiri. Yang pertama ada Yudhistira Dinta 2000 dengan NIM 2019-70132. Yang kedua ada Abdillah Hussein dengan NIM 2019-798. Yang ketiga ada Mufid Abdillah dengan NIM 2019-70131. Yang keempat ada Erlangga Narutama dengan NIM 2019-752. Yang terakhir ada Irfan Syah Brilianto dengan NIM 2019-794. Di slide selanjutnya, saya ingin menjelaskan relevan cash flow. Relevan cash flow yaitu arus kas keluar tambahan atau investasi dan hasilnya arus masuk berikutnya terkait dengan modal yang diusulkan pengeluaran. Dan yang kedua ada incremental cash flow, yaitu arus kas tambahan, arus kas keluar atau arus masuk diharapkan untuk menghasilkan dari yang diusulkan belanja modal. Nah, selanjutnya ada beberapa perumpamaan dari cash flow komponen. Arus kas dari setiap proyek dapat mencakup 3 komponen dasar. Yang pertama ada initial investment. Arus kas keluar yang relevan untuk proyek yang diusulkan pada waktu 0. Yang kedua ada operating cash flow, yang dapat berupa arus masuk atau arus keluar. Uang tunai setelah pajak tambahan arus masuk yang dihasilkan dari implementasi sebuah proyek selama hidupnya. Yang ketiga ada terminal cash flow. Semua proyek, baik untuk perluasan, pergantian atau pembaruan, atau beberapa tujuan lain memiliki 2 komponen pertama. Beberapa bagaimanapun kekurangan komponen akhir terminal cash flow. Non-operating setelah pajak arus kas yang terjadi di final tahun proyek. Biasanya begitu disebabkan likuidasi proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada expansion versus replacement decisions. Mengembangkan estimasi arus kas yang relevan paling mudah dalam kasus keputusan ekspansi. Dalam hal ini, investasi awal arus kas operasi dan arus kas terminal hanyalah arus kas setelah pajak yang terkait dengan ekspansi yang diusulkan. Mengidentifikasi arus kas yang relevan untuk keputusan penggantian lebih rumit karena perusahaan harus mengidentifikasi arus kas tambahan yang akan dihasilkan penggantian yang diusulkan investasi awal. Dalam kasus penggantian adalah perbedaan antara investasi awal yang dibutuhkan untuk memperoleh aset baru dan apa saja arus masuk yang dibutuhkan untuk memperoleh aset baru dan apa saja yang masuk atau arus kas keluar setelah pajak yang diharapkan dari likuidasi aset lama. Itu arus kas operasi. Perbedaan antara arus kas operasi dan aset baru dan aset lama. Sebenarnya semua keputusan penganggaran modal dapat dipandang sebagai keputusan pengganti. Keputusan ekspansi hanyalah keputusan pengganti dalam UHID. Semua fokus kas dari aset lama adalah 0. Mengingat fakta ini, bab ini berfokus terutama pada keputusan pengganti. Next. Oh iya, selanjutnya sunk cost and opportunity cost. Sunk cost itu sendiri adalah biaya hangus, yaitu pengeluaran tunai yang telah dilakukan atau pengeluaran yang sudah lewat dan tidak dapat dipulihkan. Biaya hangus tidak berpengaruh pada uang tunai mengalir relevan dengan keputusan saat ini. Akibatnya, biaya hangus tidak boleh dimasukkan dalam arus kas tambahan proyek. Selanjutnya ada opportunity cost. Opportunity cost itu sendiri itu biaya peluang. Biaya peluang di sini adalah arus kas yang dapat direalisasikan dari penggunaan alternatif terbaik
dari aset yang sudah ada. Oleh karena itu, mereka mewakili arus kas yang tidak akan direalisasikan sebagai akibat dari penggunaan aset tersebut dalam proyek yang diusulkan. Next. Nah, selanjutnya itu ada International Capital Budgeting and Long-Term Investment. Nah, meskipun prinsip penganggaran modal dasar yang sama digunakan untuk domestik seperti proyek internasional, beberapa faktor tambahan harus diganti serta mengevaluasi peluang investasi asing. Nah, penganggaran modal internasional berbeda dengan versi domestik karena yang pertama, arus kas keluar dan arus kas masuk terjadi di mata uang asing. Yang kedua, investasi asing memerlukan potensi politik yang signifikan. Nah, kedua, risiko tersebut itu dapat diminimalkan melalui perencanaan yang matang. Perusahaan menghadapi risiko mata uang jangka panjang dan jangka pendek yang terkait dengan keduanya. Next. Risiko mata uang jangka panjang dapat diminimalkan dengan membiayai investasi asing, setidaknya sebagian di dalam pasar modal. Langkah ini tuh memastikan bahwa pendapatan proyek, biaya operasi, dan biaya pembiayaan akan menggunakan mata uang lokal. Demikian juga nilai dolar. Arus kas jangka pendek dalam mata uang lokal dapat dilindungi dengan menggunakan sekuritas khusus dan strategi seperti futures, forward, and instrumen pasar opsi. Nah, terlepas dari kesulitan sebelumnya, investasi langsung asing atau FDI yang melibatkan transfer modal, manajerial, dan aset teknis ke negara asing telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Investasi semacam itu terbukti di pasar yang berkembang. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Ya, di materi selanjutnya ada materi 11.2 yaitu Finding the Initial Investment. Istilah investasi awal yang digunakan di sini mengacu pada arus kas keluar yang relevan untuk dipertimbangkan saat mengevaluasi belanja modal prospektif. Investasi awal dihitung dengan mengurangkan semua arus kas masuk yang terjadi pada waktu 0 dari semua arus kas keluar yang terjadi pada waktu 0. Lanjut. Nah, di sini juga ada installed cost of new asset. Nah, biaya pemasangan aset baru diperoleh dengan menambahkan biaya aset baru ke biaya pemasangannya. Biaya aset baru itu adalah arus keluar bersih yang dibutuhkan akuisisi. Biaya instalasi itu adalah biaya tambahan yang diperlukan untuk menempatkan aset ke dalam operasi. Internal Revenue Service mengharuskan perusahaan untuk menambahkan biaya instalasi ke harga pembelian suatu aset untuk menentukan nilai depresiasi yang dibebankan selama beberapa tahun. Biaya pemasangan aset baru dihitung dengan menambahkan biaya aset baru ke biaya pemasangannya, sama dengan nilai yang dapat disusutkan. Next. Yang selanjutnya adalah after tax proceeds from sale of old asset. Pendapatan setelah pajak dari penjualan aset lama menurunkan investasi awal perusahaan dalam aset baru. Hasil ini adalah perbedaan antara hasil penjualan aset lama dan pajak atau pengembalian pajak apapun yang berlaku terkait dengan penjualannya. Hasil dari penjualan aset lama adalah arus kas masuk yang bersih yang disediakan. Jumlah ini bersih dari biaya yang timbul dalam proses pengeluaran aset. Hasil penjualan aset lama biasanya dikenakan beberapa jenis pajak. Pajak atas penjualan aset lama ini bergantung pada hubungan antara harga jual dan nilai buku dan peraturan pajak pemerintah yang berlaku. Book value adalah nilai akuntansi yang ketat dari suatu aset, dihitung dengan mengurangi akumulasi penyusutannya dari biaya terpasangnya. Lalu aturan pajak dasar. 3 situasi pajak potensial dapat terjadi ketika perusahaan menjual aset. Situasi ini bergantung pada hubungan antara harga jual aset dan nilai bukunya. Ada 3 kemungkinan situasi pajak. Aset dapat dijual, yaitu yang pertama, lebih dari nilai bukunya. Yang kedua, untuk nilai bukunya atau untuk kurang dari nilai bukunya. Lalu yang selanjutnya ada change in net working capital. Net working capital adalah perbedaan antara aset lancar, perusahaan, dan kewajiban lancar. Pada titik ini, penting untuk dicatat bahwa perubahan modal kerja bersih seringkali menyertai keputusan belanja modal. Perbedaan antara perubahan aset lancar
dan perubahan kewajiban lancar adalah perubahan modal kerja bersih. Umumnya ketika perusahaan melakukan investasi baru yang besar, aset lancar meningkat lebih dari kewajiban lancar, mengakibatkan peningkatan investasi dalam modal kerja bersih. Lalu yang terakhir ada calculating the initial investment. Untuk menghitung initial investment cash flow itu, rumusnya adalah installed cost of new asset dikurang dengan after tax proceeds from sale of old asset dan ditambah atau dikurang dari change in net working capital. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.